Pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Balik lagi di sekolah dulu. Dan lagi-lagi ada di sekolah dulu. Sekolahnya? Kita. Ya. Jokesnya itu mulu kayak nggak ada jokes lain aja. Kali ini kita kedatangan siapa nih, Bang? Kenalan diri dulu dong. Nama lu siapa tuh? Orang-orang udah kenal kok. Enggak. Gua harus kenalan. Gua Martin. Martin. Martil lu mah. Ya, gua Kanu. Gue Opang. Gua Timo. Antimo. Biar nggak mabuk. Titik monyet. Ya, kita kedatangan tamu nih dari mana nih? Gila. Dari tadi nggak kaya gua. Kenalan bang. Kenalan. Nama siapa namanya? Nama gue siapa ya? Nama gue dibilang Gandhi boleh. Dibilang siapa lagi? AKA siapa? gue panggilnya gue Toke biasanya. Toke. Panggilannya bahasa kerennya K. Terus apa lagi? Sayang juga kadang-kadang. Kan sebelah sini kan. Jangan di atas. Nah, Halo. Gitu. Tuh. Murah mic-nya anjing. Cocotmu yang kebanyakan murah. Nih Gandhi ini aktif nih Nu di organisasi nih. Kacau. Liberal. Nih, Palestina. orang sibuk nih dia. Orang-orang Sibuk pergerakan ya. Ih, parah. melawan Israel tuh. Menggebu-gebu banget tuh. Kacau. Kenapa sih kan lu tertarik Suka masuk ke berarti. organisasi? Anjing langsung to the point. Enggak bridging dulu. Oh. Gandhi ini aktif di salah satu kampus ya. Ya. Gua Mahasiswa. Mahasiswa, masih aktif kan? Mahasiswa aktif. mahasiswa aktif. Ya. Mahasiswa aktif. Aktif. Salah satu kampus Salah di satu kampus Jakarta. di Jakarta Selatan ya, which is UNJ. UNJ. Jaksel bos. UNJ. Apa tuh? Universitas Negeri. Universitas Nasional Jakarta. Anjay. Unas. Kalau boleh tahu nih jurusan apa nih, Unas. Mas? Di Unas gue jurusan apa ya? Ngambil apa ya? Nggak ngambil, kalau ngambil tangkap gue. Oh iya. Jurusannya ini Pasar Minggu. Enggak lah, enggak. Pasar Minggu Ragunan. Pondok Labu enggak. Gue ambil apa namanya? Tadi katanya jangan ambil. Enggak. Oh, jangan ngambil, jangan jurusan, kejuruan. Boleh. Gue ngambil kejuruan. Oh, ngambil lah. Fakultas. Gue fakultas ini ya, teknik dan sains. Wih, dan saya. Pinter nih. Kacau. Bodoh. Nih, IPA-nya sama fisikanya oke nih biasanya. Yoi. Boleh, Mulus boleh. sekali. Boleh. Hitung-hitungannya cakep, berapa letter. Kacau. Udah berapa lama di organisasi kampus, Mas? Apa ikut organisasi kampus atau enggak? Gue orangnya ngikut aja bang, ngikutin arus ya. Enggak, gue kalau ngikutin di organisasi kampus gue tuh dari 2019. Lu berarti angkatan berapa? Gue angkatan 2021 bang. Masih muda, makanya belum lulus, makanya masih muda. Gitu loh. Gimana? Jangan nyebutin angkatan dong anjing. Gimana? Lu ikut organisasi dari 2019. Tapi lu Gimana? angkatan 2021. Gimana? Goblok. Gimana ya? Lu kalau nyebutin angkatan di sini terlalu Sensitif. Nggak bisa disebutin. Oke. Berarti ikut organisasi di kampus dari tahun berapa? 2019 awal. Itu baru gua lepas pendidikan. himpunan atau Himpunan. BEM? Gua himpunan aja. Cukup. Cukup. Kenapa milih himpunan gak ke BEM? Karena Fakultas atau apa? adalah suatu masalah yang nggak bisa gue ceritain di sini. Oke. Tapi seru gak sih di organisasi kampus tuh? Seru banget anjing. Lu kalau organisasi kampus tuh banyak pengalamannya. Tergantung orang sih. Iya. Tergantung orang bagaimana menanggapi suatu organisasi. Kalau organisasi dianggap penekanan, Iya. dianggap sulit, ya bakal lu dapetnya cuma sulit, pengalaman lu buruk gitu sih. Tapi kalau gue nganggapnya ini sebagai have fun aja gitu ya. Maksudnya organisasi ini kalau gue diajarinnya jangan pernah lu berharap pada organisasi, Iya. tapi bagaimana lu sudah berbuat banyak apa tentang organisasi. Jadi otomatis feedbacknya dari organisasi itu bakal ke kita apabila lu menjalaninya dengan ikhlas, Anjay. ridho. Tapi lu sebelum di organisasi kampus pernah di organisasi lain gak sih? Pernah. Kayak apa tuh? ISIS. Oh, ISIS. enggak, Oh. ISIS enggak. Maksudnya gue pernah di organisasi kampung, gue ikut
Karang Taruna RW 03. Oh berarti lu selain aktif di kampus juga aktif di wilayah ya atau di rumah sendiri ya kayak gitu ya? Di kampungan, which is di komplek gue enggak di rumah gue Di juga. daerah lu lah ya. Di daerah rumah gue aktif di Hansip, enggak maksudnya di organisasinya. Keliling dong lu. Enggak, maksud gue Dia yang melesetin dia enggak. enggak, gini loh, gue aktifnya di organisasi kampung di Karang Taruna, baru tingkat RW sih, enggak lebih itu aja sih, karena jangan yang berlebihan enggak baik gitu. Nah, cukup sampai RW ya. Cukup karena apa perlu gue ceritain yang RW juga? Jangan. Tapi Gan, itu lu berbarengan kan ketika lu aktif di organisasi kampus sama organisasi di wilayah rumah lu itu berbarengan atau berbeda? Gua tuh Apa ada yang salah satu lu korbanin? nggak ada yang dikorbanin sih. Sebenarnya dalam organisasi yang gue jalanin nggak ada yang dikorbanin. Gue nggak berbarengan juga waktu itu. Organisasi di rumah gue itu pas gue zaman sekolah, belum menginjak kampus lah. Oh, SMK lah ya, SMK. Gue dulu SMK kan sempat dari Jerman ke sini, enggak, maksudnya dari SMK di Jakarta. Dari Jerman, enggak. Enggak, maksudnya Ini agak labil ya, bintang tamu kita kali ini ya. ya apa namanya, masih sekolah lah, masih belum banyak kegiatan, jadi makanya daripada siang yang ngapain kan dari pagi gue sampai sore belajar, nggak pernah gue mantep belajar banget gitu orangnya kan. Positif vibe banget ya. Nggak nggak gue apa namanya belajar, terus daripada waktu uang gue kosong kan sore ya udahlah gue diajakin tuh dulu sama teman-teman kampung gue. Ya, lebih positif lah ya. Ayolah gitu kita ya. bergerak di bidang yang positif. Apa itu? Gue bilang. Apa tuh? Taruna tuh Iya. nggak tahu aja tidak positif. Nggak, bercanda Karang Taruna itu menurut gue membawa efek yang positif banget buat gue. Tapi dampaknya terasa nggak sih lu ngikut organisasi Wih, dampaknya untuk skala mana nih? Nah, untuk diri lu sendiri pertama. Oh, dari gue sendiri berdampak banget positif, Kan pasti maksudnya. bentukan karakter juga kan? Bisa, boleh, setuju. Enggak, maksudnya kalau dampak positifnya banyak ya. Banyak kan positif apa negatif sih? Aduh, nggak bisa jelasin lagi anjing. Itu karena pengalaman sendiri. Ya, Kalau gue kan ceritain di sini gue kan nanya pengalaman. takutnya teman-teman yang baru ingin terjun dalam organisasi kan, wah anjing, gue ikut organisasi ini itu ntar malah kena penekanan. Maksudnya di sini gue yang cerita yang positif aja ya. Iya. Karena yang negatif banyak yang terus wah. Cuaks. Biar kejutan sendiri ya. Iya, biar Ada ceritanya lah. Kayak gitu. kalau gue cerita semuanya nanti lu tinggal enaknya doang. Udah didikte ya. Udah didikte. Dapat bocoran. Ibarat kata lu diemong aja nih sama anak sama malu biar lu cepet kenyang, jangan gitu lah, lu harus cari makan sendiri. Wih, cari makan ini. Enggak, dalam artian dalam diri gue untuk skala organisasi banyak ya. Gue tahu cara berkomunikasi dengan orang tua gimana, dengan Public speaking lah ya jatuhnya public ya. speaking, terus cara kita bergaul di tempat Bersikap. gimana. Banyak deh. Problem solving kayak gitu ya. Ya, bisa disebut itu. Administrasi kampung kita tahu, Iya. anjay. Birokrasi Birokrasinya tuh. Nggak, maksudnya banyak lah positifnya di diri gue, kayak gue bisa berkomunikasi dengan lancar, tidak canggung ya kan dalam forum dan lain-lainnya banyak. Tuh. Bang, berdua bang. Oke Gan. Oke. Gue mau nanya lagi Gan. Kan lu udah ngikut di organisasi yang dengan dua latar belakang yang berbeda nih. Yang satu di lingkungan rumah, sama yang satu di lingkungan kampus nih. Perbedaannya tuh berbeda banget atau ya udah hampir sama karena dia sama-sama organisasi? Dari skala di kampungan, bukan di kampungan, maksud di rumah gue sama di kampus, jujur li nih, beda banget, cuy, beda banget. Gimana tuh bedanya mas? Dalam artian kalau masih di skala kampus, himpunan entah BEM itu organisasi yang memang profesional, yang emang harus dituntut untuk berkomunikasi secara baik, administrasinya baik, birokrasinya baik. Kalau di kampungan ya kita masih maklumi lah, oh orangnya emang begini, makanya nggak bisa dipaksakan atau dikasih tanggung jawab lebih. Kalau menurut gue itu, kalau di kampus lu harus bener-bener ya kerja profesional, nggak bisa lu setengah-setengah, karena
bagaimana organisasi lu maju di kampus, entah itu BEM atau himpunan, kalau diri lu sendiri pun ogah-ogahan atau males-malesan. Organisasi itu hidup karena masyarakatnya atau anggota-anggotanya dari himpunan itu. Apabila ini menurut gua ya, bukan gua termasuk menggurui atau apa, ini pengalaman gue aja kan. Kalau lu males, lu nggak mau belajar, lu nggak mau nanya abang-abangan lu atau senior-senior lu yang udah menjalankan organisasi tersebut, lu bakal buta arah cuy. Tapi nggak buta map ya. Karena ada Google Map. Tapi nih menurut lu nih, perlu nggak sih orang-orang yang aktif di organisasi kampus juga harus aktif di masyarakatnya? Mungkin kan banyak yang nggak balance gitu ya, yang mungkin gitu. itu dari sudut pandang berpikirnya gini. Kalau gue berpikirnya dalam kita ngomongin yang banyak orang yang organisasi di kampusnya aktif, tapi di kampungannya nggak aktif. Nah itu sih yang menurut gue ya, balik lagi ke orangnya. Kalau menurut gue penting juga ketika lo udah dapet pengalaman lebih di kampus lo tentang organisasi, lo harus cobalah implementasi, ajarin teman-teman yang ada di rumah lu yang nggak, ya mohon maaf sebelumnya yang nggak kuliah gitu kan, belum dapat kesempatan ya untuk kuliah ya. Bener, belum ada kesempatan untuk kuliah, diajarin mungkin sedikit-sedikit tentang public speakingnya, tentang problem solvingnya, struktur organisasi itu kayak gimana, struktur organisasinya kayak gimana. Boleh lah, kan itu salah satu amal ibadah. Dan itu juga sebenarnya kan tugas fungsi mahasiswa juga kan. Iyalah, pengimplementasian. Jadi pengabdian kepada masyarakatnya cuy. Anjay nggak tuh ngomongnya, gila tinggi parah. tapi selama lu berorganisasi di kampus nih ya maksudnya lu udah pernah ngapain aja untuk jurusan lu sendiri ya, karena lu di himpunan ya. Gimana? Lu pernah ngapain aja, maksudnya membuat apa atau lu dapat apa di sana kayak gitu? Kalau dibilang dapat apa ya banyak banget ya, maksudnya dalam diri gue sendiri khususnya, kayak gue bisa tadi gimana sih caranya ngomong itu dengan baik dan benar, nggak taunya ada caranya. Lobby pun ngelobi kita ngelobi orang, kita nggak sembarangan, ada teknik-teknik tertentunya. Terus dalam artian kita bisa lah kayak seperti bikin proposal contohnya, terus public speaking kita diasah di situ, mental kita juga diasah di situ. Tapi untuk berbuat apa kita di himpunan, sorry banget nih, gue nggak bisa ngomongin karena gue sistemnya nggak mau nyebar apa yang udah gue berbuat, takutnya gue borok ikutan gitu. Nggak mau ria dia. Nggak mau ria. Ria Ricis. Ya, siap. Beda. Itu siapa itu? Ata. Ya, jadi untuk berbuat apa di himpunan, jujur aja gue sama ini juga belum bisa berbuat banyak untuk himpunan, karena gue hanya menjalankan apa yang gue bisa dengan profesionalisme mungkin, dan apa yang bisa gue kerjain secara semaksimal gue mungkin. Gue usahain di himpunan gue tuh, bukan di himpunan, maksudnya di organisasi gue tuh, gue jalanin semaksimal mungkin dan sebaik mungkin. Jadi kalau untuk udah berbuat apa, gue nggak bisa jelasin di sini karena takutnya Ria Ricis tadi gitu. Lu di organisasi kampus sebagai apa sih? Kalau boleh tahu? Kalau gue sebagai apa ya? Kominfo, komunikasi dan informasi. Humas. Masih aktif tapi lu? Kalau sekarang udah demisioner atau udah kok selesai lah. Kalau yang pas di lingkungan rumah? Saya jadi humas. Hampir sama berarti ya? Hampir sama, tapi sekupnya beda. Dalam artian di himpunan di kampus ini lebih luas informasi dari orang atas, dari luar, dari internal sendiri. Jadi informasi berkumpul di gue, nanti gue sebar luaskan lagi ke teman-teman mahasiswa yang lain. Nah, penanganannya berarti beda juga tuh? Penanganannya beda banget. Berarti lu yang suka muter-muter ke kampus tuh ya? Bukan dong, kan kita ada nama nyebarin brosur. sorry. Ya, saya sering main ke himpunan lain. Norak banget anjing. Masih ada brosur. Sekarang kan ada namanya broadcast. Sosial media ya. BCan. Yeah. Di WA paling gua informasinya juga kalau di kampungan kan informasi kita masih dari kuping sana, dari mulut sana, belum jelas lah. Kalau di himpunan pasti jelas karena ada sumbernya, misalkan dari dekan atau dari fakultas gitu. Kalau dari kampungan, ini kata dia begini, kata dia begini, masih abu-abu. Kita harus mencerna ke kanan dulu, ke kiri dulu, kanan kiri. Kalau di kampus kan beda, ada informasi yang dari kampus dan
itu jelas Valid ya. valid gitu. Iya. Berarti lu yang nyari informasi itu. Nyari terus ada yang informasin ke gue, bang begini bang, oke ntar di share. Itu lu saring dulu apa langsung lu sebarin langsung? Disaring lah, apa nih misalkan dari fakultas mau ngadain seminar atau pelatihannya apa nih, terus seminarnya apa, inputnya buat teman-teman mahasiswa yang ikut itu apa, gue harus pikir itu dulu nanti. Soalnya gue nggak cuma nyebarin informasi, pasti ada yang nanya ini outputnya atau inputnya buat teman-teman jadi pesertanya apa, gue harus jawab itu. Karena informasi sebagian harus gue tahu, nggak cuma nyebar doang buat TST juga bisa nyebar doang mah. Nah, berpengaruh nggak sih dengan studi lu? Kalau karena lu aktif di organisasi nih, itu berpengaruh nggak dengan studi? Enggak. Alhamdulillah balance, alhamdulillah. Nah, tipsnya apa tuh? Tipsnya yang pertama Tak salim, enggak. Tipsnya itu ya, yang pertama itu lu balik lagi, lu tuh dikuliahin sama orang tua lu tuh untuk apa? Untuk organisasi apa untuk lulus? Yang pertama itu. Yang kedua, gue selalu menyempatkan diri untuk belajar, nanya tentang tugas A B C D. Percaya apa gue. Tugasnya percaya. apa nih? Gitu. Percaya gue. Kalau yang Saya nyimak. Kalau Saya yang nyimak aja. kalau yang belum balance ya diusahain balance lah. Kasihan orang tua, masa suruh kerja mulu. Ini lagi nasihatin diri sendiri. Nasihatin lu berdua. Berarti harus ngikut organisasi itu harus balance ya dengan studinya, karena tujuan awal lu kuliah itu untuk studi kan. Iya, benar. Kayak gitu. Permasalahan utama berarti biasanya gitu ya kalau organisasi. Manajemen waktunya. Manajemen waktu. Enggak sih. Harus konsisten. Ya harus konsisten. Balik lagi, kan gue bilang ini, kita balik lagi ke orang yang menjalankan organisasi tersebut. Pasti di organisasi tersebut diajarin bagaimana manajemen waktu yang baik, bagaimana problem solving yang baik, public speaking yang baik. Ketika sudah mendapatkan materi tersebut tapi dari dirinya sendiri ogah-ogahan atau malas-malasan, ya sama aja cuy. Ada hukum alamnya nggak sih, kayak itu pasti kan di organisasi kampung pasti pernah dengar tuh. Kampus nih. Kampung dulu. Ya. Pasti kan tuh pasti sering lihat tuh ada yang masuk atau langsung keluar. Nah, kalau di kampus kayak gitu juga nggak sih? Kalau di kampus ya ada kayak gitu yang awalnya gue siap begini nggak taunya pertengahan jalan hilang. Balik lagi sih untuk tipsnya untuk penanganan kayak gitu, kalau menurut gue pribadi ya yang gue jalanin ya, kita nge-treat orang itu atau kita udah sebelumnya udah tahu orang ini begini tapi sama ketua kita dikasih jabatan ini, ya kita coba treatnya dalam artian komunikasinya lebih baik, pendekatannya lebih baik lagi. Kan kita nggak mungkin, namanya manusia kan banyak salah tuh Cie. Nah kalau di kampus itu kan, kalau organisasi kampus, karena kan kalau gue nggak ikut di organisasi kampus nih. Sama, Jadi gue nggak tahu nih kalau di organisasi kampus itu, kalau misalnya tadi yang Kanu bilang tuh ada yang keluar ada yang masuk, itu ada punishmentnya nggak ketika dia keluar? Ada sih punishmentnya misalkan, tapi ya punishmentnya ya balik lagi gua nggak bisa nyebutin karena pasti kan yang denger ini organisasinya beda-beda. Iya. Nah, punya peraturan masing-masing lah ya punya birokrasi atau aturan masing-masing atau kebijakan dari ketuanya masing-masing. Gua nggak bisa nyebutin punishmentnya apa. Pasti dari namanya skala organisasi yang profesional dalam artian di kampus itu pasti ada punishmentnya. Nah tapi di sini gua nggak bisa menyebutkan punishment apa yang gue terapin, tapi setiap organisasi di kampus pasti ada punishmentnya, entah A, B, C, D, karena ya balik lagi tadi ada peraturan yang berbeda-beda, dan di sini gue nggak mau menyebutkan harus ada punishmentnya gini-gini, nggak mau gue, karena ya balik lagi organisasi. Tapi seserem itu nggak sih organisasi? Kan banyak yang orang-orang yang baru mau masuk organisasi gitu ya, maksudnya masuk kampus gitu ya, maba masuk kampus kayak, oh organisasi itu serem nih, bakal ada penataran segala macam bla 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 kayak gitu. Itu emang kayak gitu nggak sih? Enggak sih, enggak seserem itu organisasi cuy. Gak seserem itu ya. Berarti untuk maba join lah gitu. Join lah, lu di emang dosen lu bakal ngajarin lu public speaking contohnya ya. Ya. Bakal ngajarin lu cara ngomong yang baik dan benar gimana. Emang dosen lu emang ada beberapa dosen, tapi lebih banyaknya tuh di organisasi kampus sih menurut gua, yang cara kita berbicara dan lain-lainnya tuh pasti diajarin di organisasi kampus. Kalau dosen menurut gua kurang. Berarti wajib ya untuk maba itu harus cobain lah gitu masuk organisasi. Nggak nyobain, Nggak tapi wajib gitu.
nggak wajib juga karena di organisasi itu kalau menurut gue pribadi nggak ada namanya keterpaksaan. Ya. Tapi ya apa salahnya kalau kita untuk terjun ke organisasi, toh banyak kok sisi positifnya, toh nggak ngerugiin lu kok, toh lu dapat pengalaman lebih kok, lu pasti beda cara orang organisasi sama yang orang nggak organisasi ngomong tuh beda, pasti cobain deh. Gua nggak bisa cerita banyak di sini karena lu kalau mau cerita langsung. Ceritain dong, kan kita butuh Enggak, masukan. enggak. Untuk adik-adik kita yang mau masuk organisasi nih. Kalau lo kan lu juga nih tadi lu bilang lu kuliah nggak? Gue tanya. Mas Kanu Kuliah, Mas. kuliah di mana? Ada lah di salah satu politeknik. Politeknik Di mana nih? Jakarta. Politeknik banyak cuy. Nah. Politeknik Negeri Jakarta, Ya. Politeknik Negeri Surabaya, Ya. Politeknik Negeri Marang. Politeknik Negeri Jakarta yang ada di medianya. Maksudnya? Wah nggak jelas nih orang nih. Polimedia. Nah, Polimedia. Politeknik Negeri Media Di mana Kreatif sih tuh? Jakarta. Di mana? Serengseng. Oh, Racing Sawah. Itu sebelahan sama UI. Oh, UI-nya apa? Di mana sih? Sebelahnya aja. Sebelahnya. Oke, oke. Oh, berarti udah lulus. Wah, udah lumayan lama, Mas. Oh, berarti lo jatuhnya alumni kan? Iya. Nah, gua kan masih mahasiswa aktif nih. Ya. Nah, tips lu gimana untuk adik-adik yang maba ini di kampus manapun yang ingin terjun di organisasi? Menurut lu gimana nih? Menurut gue ikut aja, harus ikut. Maksudnya lu harus cobain minimal. Kalau gue tuh harus lu minimal lu harus aktif di lingkungan lu sendiri sebelum lu masuk ke organisasi kampus. Kalau gue, soalnya kalau lu mau masuk di organisasi kampus tanpa ada basic kayak gitu ya, tanpa ada basic itu harus ngolahnya lebih banyak lagi kayak gitu kalau gue ya. Oke, untuk Rokok. Bintang tamu gue pengen ngerokok nih. pokoknya kayak gitu Iya. kalau gue. Terus Kalau gue kayak gitu. kalau Kalau Mas Noval sendiri gimana? kalau gue sih Kalau gue maba pasti harus gue ajakin untuk ayo coba berorganisasi kayak gimana, tapi minimal lu harus di himpunan dulu sini Iya, terus kayak gitu. Mau jadi anggota aktif pasif nggak masalah kalau gue. iya, terus apa lagi? Udah. Udah itu aja. Berarti semisal nih, kan Lau udah Ya. alumni kan. Misalkan ada Iya. tips nggak? Wah, Bang, gua maba tapi gua nggak pernah ikut apa-apa di kampungan gue, cuman nongkrong hahaha hihi hahahu hihi naninu doang, tapi gue pengen ikut organisasi kampus, Bang. Terus tipsnya dari Anda gimana, Bang? Tipsnya dari gue. Jadi sini kita masuk ke organisasi kita nih, maksudnya ke himpunan. Nanti masuk ke organisasi kampungan kayak gitu kan. Coba lu ke RT dulu kayak gitu. Lu coba kembangin dulu kalau gue kayak gitu. Tapi kalau lu udah intens pengen masuk di organisasi kampus ya silahkan kalau gue. berarti kalau dari Kanu nih pandangannya tuh gini, lebih baik disarankan lu ikut organisasi di lingkungan lu dulu Ya, sebelum karena nyemplung di organisasi kampus. Untuk lu Oh, berarti setengahnya punya basic ya. basic. Iya, Punya iya, basic ya. Berarti dari untuk teman-teman yang cobalah aktif di kampungannya, cuy. Iya kan, Gitu, lu kan? harus belajar dulu tuh. Nah. SMA itu kan lu harus belajar dulu tuh, ya kan? Lu harus tahu. OSIS juga manajemen organisasi waktunya. bukan, Bang? Organisasi juga. Heeh. Kan dia organisasi siswa intra sekolah Heeh. kayak gitu. Itu sama itu walaupun birokrasinya lebih kecil, lebih sempit, tapi itu kan nempa lu juga. Minimal lu ada basic di sekolah kayak gitu. Tapi kalau lu masuk ke organisasi kampus itu lebih luas lagi dan tanggung jawabnya lebih besar. Iya, tadi dibilang gitu. makanya emang skala profesional. Iya. Kampus itu kan semi demokrasi, semi pemerintah. Gimana tuh, Bang? Maksudnya, Bang? Semi pemerintah, mana strukturnya itu dari BEM segala macam itu sama kita ngikutin di birokrasi yang ada di pemerintah. Berarti kalau misalkan kampus itu kayak negara kecil yang dipimpin oleh rektorat gitu kali ya, Bang? Iya kayak gitu. Berarti himpunan ini kayak ibarat kata kayak ya dewan perwakilannya lah gitu. Bisa nggak sih dibilang begitu? Mungkin lebih tepatnya kayak ke itu ya kali ya, gubernur kali ya, wali kota ya, kayak gitu ya. Perwakilan DPR. DPR itu pasti kayak BEM kayak gitu. Himpunan? Himpunan jadi kayak wali kota karena lu harus di sana kan ada masyarakat kan, masyarakat himpunan jurusan lu tuh. Ya. Kayak gitu. Baru nanti ada BEM fakultas. Nah, BEM itu seperti Kayak gitu. apa tuh, Bang, contohnya? Nah, BEM fakultas itu bisa diimplementasikan kayak itu DPRD-nya.
DPRD-nya dia. Iya. Nah, yang himpunan ini kayak ininya apa? BEM kampus itu kan DPR. Heeh. MPR-nya ada lagi. Oh, Ada berarti MPM namanya beda-beda tuh, ada berarti DPM. kita menjalani siklus organisasi ya ibarat kata sebelum terjun ke masyarakat langsung gitu ya, Bang. Iya kan, terus sebelum pemilihan ketua himpunan aja kan ada namanya pemilihan pasti kan, dan ini kan demokrasi juga kan, atau langsung dipilih? Aduh. Enggak lah, kita kalau organisasi pasti kan ada namanya nyalek lu nih buat kata nyalek nih, enggak lah. Maksudnya dalam artian di skala Visi-misi organisasi kayak pun gitu kan. ada ketuanya pun kita ada ibarat kata kampanye lah. Ya. Kalau bahwasanya calon paslon A, B, C, D ini mau nyalonin BEM atau nyalonin ketua himpunan gitu kan. Pasti kan ada menyebutkan visi misinya. Visi kabinetnya kayak gitu kan. Iya, untuk 1 tahun ke depan mau ngapain, semisal 2 tahun ke depan mau ngapain, begitu kan ada juga seperti itu. Bikin RAB-nya kayak gitu-gitu. Belum RAB. Baru visi misi. Oke oke oke. Kalau perbedaan berisik nih, batuk mulu. TBC Covid lu kali, ya? TBC kali. Apa namanya? Perbedaan kan yang gue tahu kalau misalnya di kampus tuh ada BEM tadi yang udah disebutin, himpunan sama UKM. UKM tuh apa? Unit kegiatan pasti kan. Itu kegiatan mahasiswa. Itu nggak terlalu wajib. Kalau itu kan kalau menurut gue ya Ada kesinambungan antara himpunan sama BEM nggak kalau UKM itu? ada, pasti ada. Pasti ada. Kesinambungan pasti ada. Tapi kalau menurut gue ya balik lagi, ini kan ini pengalaman gue ya. Iya iya iya. Bukan pengalaman orang lain yang harus disama-samakan gitu kan. Iya. Iya, gimana ya? Iya. Iya. Gimana gimana gimana? Berarti kalau ikut UMKM tuh kalau UMK UKM. UMKM Dagang kita dagang. Indomaret kali. UKM. Nah. Berarti kan biasanya UKM itu kayak UKM fotografi, UKM musik. Ya balik lagi ke minat kalian lah, maksudnya bakat kalian. Passion ya. Bisa dibilang begitu. Tapi kan Berarti nggak ada unsur organisasinya? ada pemilihan ketuanya, emang ada ketuanya dia. Oh. Pasti kan ada sidangnya atau apa gitu. Iya. HM, BSO kayak gitu. Besok apa tuh? Sebutin tuh BSO. Badan Sosial Organisasi. Banyak. Ada ADRT-nya, anggaran dasar, anggaran rumah tangganya. Mungkin kalau di UKM ada ADRT-nya juga, tapi kalau di skala organisasi maupun himpunan maupun yang lain mungkin ada GBHO-nya, garis besar haluan organisasi. Iya. Ada ADRT-nya, anggaran dasar rumah tangga dan lain-lainnya gitu. Bahkan ada PKO, pedoman keuangan organisasi. Jadi organisasi kampus itu menurut gua terstruktur rapi. Udah ada kitab-kitabnya lah ya. Udah ada kitab-kitabnya. Iya. Udah ada bukan tutorial, panduan. Iya, Saku lah ya. Iya. Pramuka kali. Generasi Kokonut Itu yang nggak ada di Karang Taruna. itu nggak ada yang di Karang Taruna. Itu yang nggak ada di Karang Taruna apa kitanya nggak tahu? Kita nggak tahu ya. Itu nggak ada yang di Karang Taruna. Kalau skala kelurahan ada. Kan gue balik lagi, gue cuman skala RW. Berarti cuma subunit tuh nggak ada ya. Nggak ada menurut gue, karena gue yang gue alamin nggak ada ya, cuman birokrasi bikinan doang. Unit bukan subunit. Unit. Ya. Subunit RT. RT. Gitu sih. Iya. Tapi menurut lo penting nggak berorganisasi itu untuk anak-anak muda? Penting, karena lu bakal ngejalanin hidup sama masyarakat, cuy. Kalau lu nggak ikut, bukan gimana ya, nggak pernah mencobai atau nggak pernah ikut organisasi, mungkin lu ya menurut gue ya lu rada kaku dan lu nggak bakal bisa bermasyarakat dengan baik mungkin. Menurut lo Penting. kenapa? Pembentukan karakter sih. Kalau gue ya, Maksudnya? manajemen waktu, problem solving, itu lu public speaking gitu ya, itu lu belajar dari organisasi kalau gua. Dan itu yang ngebentuk kita bagaimana nantinya kita nanti di masyarakat kayak gitu. Berarti bagus lah organisasi untuk kita teman-teman yang belum mencoba organisasi, coba ikut aja. Organisasi apapun ya. Organisasi apapun ya terserah kalian lah mau ikut itu yang disetujui kampus atau tidak disetujui kampus ya. Berarti sering demo ya? Hah? Sering demo ya? Gua nggak jarang sih ikut demo paling.
karena gue fokus belajar juga. Iya. Jokes. Iya, iya. Nggak bisa disebutin lah. Iya. Oke. Karena kalau menurut gua organisasi itu penting sih. Soalnya Kenapa tuh? salah satu, kalau orang lu baru lulus kuliah, itu kalau lu nggak ada otomatis kan orang lulus kuliah tuh dia nggak Fresh ada graduate. pengalaman kerja kan. Ya, Ditanyanya betul. tentang organisasi Iya, bang gitu. pengalaman organisasi itulah yang bakal nolong lu. Tapi bang kalau misalkan di kantor kerjaan pun juga hampir-hampir mirip bukan sama organisasi. Iya, iya. Sama. Kayak misalkan ya bos kita tuh kayak ketua Iya. ketua BEM kita atau ketua himpunan Iya, kita iya. gitu kan. Iya. Terus kita juga misalkan kerja di kantor pasti ada alur birokrasinya kan. Iya. Oh lu harus ngerjain laporan ini ke divisi A, ke divisi B, baru ntar ke bos. Itulah atau- kenapa gue bilang di kalau lu baru-baru lulus, yang ditanya lu punya pengalaman organisasi atau enggak. Karena kan di pengalaman di organisasi kan lu diajarin struktur. Terus struktural tuh maksudnya yang tadi lu bilang kan, birokrasinya kayak gimana, terus problem solvingnya kayak gimana. Kurang lebih kayak public speaking. Kayak gitu. Makanya penting sih sebenarnya kalau misalnya organisasi itu ya buat menu-menuin CV lu lah seenggaknya minimal banget. Video, Minimal banget gitu. minimal banget. Ya itu salah satu feedback kita sih yang Ya. ikut organisasi. Maksudnya buat teman-teman Portofolio lu nggak kosong-kosong banget. Iya. iyalah, karena lu bakal terjun di masyarakat, bakal lu kerja juga. Kalau misalkan lu nggak ada pengalaman organisasi, menurut gue ya sangat disayangkan aja lo kalau nggak tahu cara berbicara yang baik bagaimana, pembentukan karakter lo gimana. Tapi ini hanya sekadar masukan aja. Kalau menurut gua balik lagi ke diri kalian yang butuh, diri kalian yang perlu. Kalau menurut kalian omongan ini nggak penting ya udah nggak apa-apa. Gue sih nggak pernah maksain. Gue nggak pernah maksain untuk lo ikut organisasi, tapi Iya. cobain deh. Iya. Seru. Kayak ada manis-manisnya gitu. Gimana Mas Nopal? Ya udah cukup memuaskan lah. Hasrat. Engas. Iya. Paham. Udah sedikit tercerahkan nih masalah organisasi. Iya. Lu banyak tambah ilmu pengetahuan, lu Iya. bisa tambah teman juga, relasi. Iya, relasi yang penting itu kayak Di sana tuh. menurut Tahu gua- dosen yang bener, yang baik yang kagak gitu. Ya pasti kan Yang lu pelit kalau yang enggak. iyalah kalau lu di kampus misal lu cuek akan fakultas lu misal cuek akan lingkungan sekitar lu di kampus ini itu menurut gua sangat sayang banget, apalagi lu nggak kenal teman-teman lu sefakultas atau lu nggak kenal teman-teman lu seangkatan lah. Maksudnya abang-abangan kalian yang ada di kampus sangat sayang menurut gua, karena dari mereka pun kita bisa tahu dosen ini gimana ya cara menanggulanginya dia. Menanggulangi. Banjir Kayak kali. banjir. Saat mau skripsi juga kita bisa nanya. Iyalah. Kayak gitu. Karena kita nggak mungkin nanya ke dosen, karena menurut gua dosen itu kan banyak kesibukannya cuy. Kayak nggak nanganin lu doang kayak gitu. nggak nanganin satu mahasiswa dan Lagi gitu. dan di salah satu yang lu bisa andelin dalam untuk bertanya-tanya ya ke senior lu, Ya, atau cutting. iya, atau enggak ke teman-teman lu. Nah kalau lu cuek gimana? Rizky Febian aja nggak cuek. Iya. Waduh. Oke. Udah berapa lama, Nu? Ya baru 33 menit. 33 menit. Masih lama nih. Masih ada waktu. Tapi ya Gue mau nanya ini, Gan. Kayak tadi kan kalau misalnya lu bilang di kampus ada punishment ketika ada yang keluar atau masuk. Mengundurkan diri ya. Ya. Kira-kira menurut lu, ini kan lu udah pernah di kampus sama di lingkungan rumah. Kira-kira kalau misalnya di organisasi lingkungan rumah ini kan masih banyak yang keluar masuk gitu aja. Perlu nggak sih diterapkan punishment? kalau di lingkungan rumah Dan kalaupun perlu, kira-kira punishment apa yang cocok? kalau di lingkup rumah gitu ya, masih di skala lingkungan rumah, untuk organisasinya sih nggak perlu lah ada punishment. Adalah punishment paling kayak punishment yang ringan. Kalau menurut gua di kampung sendiri, di kampungan gue ya, ketika ada orang yang keluar masuk organisasi itu ya kita anggap angin lalu aja, karena kita udah bisa mencirikan karena orang itu
orang itu nggak tanggung jawab. Lain kali kalau ketika dia ikut join lagi, udah kita nggak usah kasih dia peran yang terlalu penting gitu. Karena kalau organisasi kamu kan beda, Mas Opang, sama di organisasi kampus. Karena organisasi kampus itu pasti kita ketemu terus. Apalagi kita sefakultas. Wah, ini orangnya nih begini-begini, makanya dikasih punishment yang gua nggak bisa sebutin. Ya, Kalau di kampungan mah menurut gua ya punishment ringan-ringan aja lah. Maksudnya misalkan dia bikin baju PDH atau PDH-nya diambil karena udah nggak aktif apa segala macem. Tapi tanda kutip apabila orang itu misalkan sakit atau Oh, iya, 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 iya. gitu loh. Iya, Keluar iya. kan dengan alasan jelas. Ya, nggak ninggalin tanggung jawab gitu aja. Nah, kalau yang ninggalin tanggung jawab menurut gua kalau di kampungan ya nggak usah yang berat-berat lah. Karena kan dia bisa cabut kemana-mana. Ya, Bisa lewat sana, bisa lewat sini. Kalau di kampus kan nggak bisa. Ya. Iya itu lagi ya. Ketemunya dia lagi. Waduh, dia lagi nongkrong depan kampus lagi. Mau ke kantin, ada dia lagi. Mau Iya. ke laboratorium, ada dia lagi. Mau ke ini, ada dia lagi. Nah, kan jadinya susah. Paling solusinya pindah kampus. Solusinya pindah Ya, paham. Kasihan orang tua. Ya, Duit lagi. paham gue. Anu, Apa? kesimpulannya Nu. Kesimpulannya, yang mumpung masih muda, ya coba hal-hal yang baru. Organisasi itu adalah lu bisa belajar apapun di organisasi, lu bisa ngambil ilmu dari manapun, ketemu orang banyak yang gak bakal lu tahu kayak gitu. Lu wajib sih nyoba, wajib terjun, wajib terjerumus ya, Organisasi manapun. manapun. Tapi kalau lu udah menjalankan suatu acara, semisal acara Iya. apapun di organisasi dan outputnya baik untuk teman-teman peserta, wih, suatu kepuasan sendiri Iya, cuy, nggak bisa betul. dibayar anjing, sumpah. Lu bangga banget. Dan tips satu dari gue yang tadi, yang pertama gue bilang, kalau lu terjun di organisasi jangan pernah berharap apapun dari organisasi lu, tapi sudah seberapa besar lu berbuat untuk organisasi lu. Gandhi. Cuaks. Jangan tanyakan apa yang telah engkau berikan, Anjay. tapi tanyakan terbalik ya. Jangan tanyakan apa yang negara berikan kepada Anda, Anjay. tapi tanyakan apa yang telah Anda berikan kepada negara ini. Seperti itu. Iya, Karena iya. kalau lu berharap suatu lebih ke organisasi, jatuhnya lau nggak ikhlas, bos. Iya. Ah, gua mau nyari duit. Ah, gua mau nyari ini. Ah, gua mau nyari ketenaran. Ah, gua mau nyari cewek. Ah, gua mau nyari duit Biasanya banyak lagi. tuh yang kayak gitu tuh ya. Banyak banget Nah, tuh. iya. Dan ya balik lagi lah ke orangnya makannya. Mau apapun lu mau masuk organisasi, mau kayak gimana pun, ya intinya konsisten. Kalau udah lu masuk ke situ, Ya, belajar tanggung jawab ya. ya, mau Iya. itu lu visinya mau nyari cewek lah, mau nyari Iya. relasi lah atau apa, Ya nggak apa-apa kalau Nggak lu mau masalah. nyari cewek nggak apa-apa. Iya. Tapi balik lagi job desk lu apa? konsisten. Iya, tanggung Dan jawab kan. tanggung jawab lu Iya, sebagai job desk misalkan lu. anggota himpunan atau anggota BEM. Nyari cewek pun nggak apa-apa, tapi nggak masalah. nggak masalah. Nggak Tapi masalah. ketika lu tetap bertanggung jawab, gue salut sama orang itu. Iya, tujuannya masing-masing. Ya. Kalau ambil kan masing-masing. Bonus lah. Tapi lu harus konsisten gitu aja. Jangan lu dapet cewek lu malah cuek. Ya. Gitu sih. Udah kali ya. Tapi kalau Mas Opang sendiri kenapa nggak sih nggak ikut organisasi waktu di kampus? Apa? Oh nggak apa-apa bang. Kan banyak ada aspek-aspeknya gitu kayak gue males gue ketemu orangnya gini-gini kenapa gitu bang? Itu berat dengan SKS sih. Enggak, kalau Berat sama SKS. kalau di gitu kampus ya. gue soalnya nggak jelas kan. Emang kampus di mana bang? Gundar. UGM. Yoi. Wah. Kalau di kampus lu kan ada BEM Univ kan? Senat gua. Gue lupa deh di Gundar tuh adanya BEM apa ya? Emang udah suruh pulang berarti? Ya. Ya pokoknya gitu. Kalau di gue tuh kalau himpunannya itu malah dianggapnya ilegal. Wah, berarti belum ada Cuman ada BEM fakultas tau gue, tapi nggak ada BEM Univ. nggak ada himpunan apa gimana bang? Himpunan ada tapi ilegal. Eksternal kayak lu dulu kan ya. Boy beda. Kalau himpunan gue emang di ACC sama birokrasi kampus. Sekretnya di luar, Di sini di dalam. sekret dalam. Kalau gue nggak, emang ilegal cuy. Ya, gue pernah ke UNAS
gue pernah ke Gundar. Ya gue balik Tuh, lagi ada sih kedua. bagaimana birokrasi di kampusnya masing-masing. Yang dikasih iya kan beda-beda kan setiap kampus kan, kayak gitu. Udah gitu Dibekukan lah. Himpunannya tuh. iya kalau makanya lagu udah gitu gue pas kampus pas di kuliah tuh gue aktifnya di lingkungan rumah kan, bukannya di kampus. Ya kan? Gitu. Paling kalau kampus nongkrong-nongkrong doang. Dan teman-teman gue juga banyaknya nggak pada ikut organisasi. Berarti Mas Opang ini kunang-kunang. Kuliah nangkring. Ya, Wadaw. kuda-kuda kayak. Kupu-kupu. Kuliah dagang. Wah, Kupu-kupu. Shopee. Kuliah pulang. Ini kan tadi Mas Opang bertanya yang teman-teman di sini yang ikut organisasi bagaimana pengalamannya. Nah, saya juga bertanya lagi nih, bagaimana pengalaman Mas Opang ketika kuliah? Kenapa nggak ikut organisasi? Iya, itu gitu sudah aku kan. jawab, Mas Gandhi. Iya, kan gue Iya. nanya tadi. Iya, kan tadi gue udah jawab. Iya, maksudnya gue pertanyaan itu loh. Iya, aku tahu. Terus gimana nih, Apanya? Mas Opang? Apa? Kok gue bingung ya? Ya udah gitu aja dulu deh. Oke, next kita ngobrol-ngobrol lagi bareng Gandhi ya. Iya. Anjay, gue Mungkin menceritakan pengalamannya saat berkelana. Ya, bisa juga menceritakan usahanya dia. Iya. boleh. Punya usaha lo dia. Iya, pengusaha loh, pengusaha muda loh. Udah ikut organisasi. Iya. Aktif di kampus juga, studinya oke. Anjay. Iya. Tidak. Pengusaha juga. Enggak. Iya, kerja keras banget ya. Calon mantu idaman Yoi, udah. kan. Enggak anjing. Anjay. Gue tetap manusia biasa. Oke, next kita bahas apa nama usaha lu? G4S. Oke, itu untuk Sus treatment. detailnya nanti aja. Promo lagi. Oh iya. G4S aja dulu, ya kan. Bidang apa nanti aja. Boleh. Oke, thank you banget nih Gandhi ya. Atas Yoi. waktunya. Aduh, Waktunya. gue rela meluangkan waktu pulang kuliah ke sini. Iya. Gila. Oke, sekian dari Kita kita. sekolah dulu. Bye. Tetap pantengin channel sekolah dulu. Makanya sekolah dulu. Sekolah lagi.